Kankalar merhabalar, herkese selamlar olsun. Peki, belum masuk ke video, intro dulu. Tamam, Kankalar, nasılsınız? İyisiniz, iyimsiniz, olsun. Oke, gimana nih buat para pejuang beasiswa TDV yang udah lulus, alhamdulillah ya, tinggal lanjut ke tahap wawancara, bener nggak sih? Nah, buat yang belum lulus, ya semangat terus, masih banyak jalannya, ya nggak usah fokus sama TDV doang, karena jalan kalian bukan di sini, ya kalian masih bisa nyari ke jalan yang lain. Ya pokoknya semangat terus buat yang belum lulus. Nah, oke, sekarang seperti yang ada di judul nih. Oke, kita akan ngebahas apa aja sih nih persiapan untuk wawancara TDV. Sebelumnya, kalau dengar suara ini, abaikan aja ya. Oke, itu ada seseorang. Oke, lanjut masuk ke video. Cek it out. Oke, jadi buat persiapan beasiswa TDV atau wawancaranya, ya pokoknya jangan bilang kalian udah siap kalau misalnya kalian udah siapin semua yang ada di sini. Yang pertama itu adalah berkas-berkas. Ya, buat berkas-berkas kalian harus siapin nih. Ya kayak misalnya sebenarnya berkas-berkas yang udah kalian upload sih, yang udah kalian upload di aplikasi kemarin ya. Ya misalnya kalian udah upload semuanya, nah itu tuh ya harus dibawa juga nanti pas interview. Kayak misalnya identitas diri dari KTP atau KK. Pokoknya yang kemarin di-upload bawa ya. Terusnya juga paspor harus udah punya nih. Nah, terusnya ada foto. Foto juga harus ada. Ukurannya berapa nih, Kak? Ukurannya ya 4x3 sama 5x5. Ya pokoknya dicetaknya sesuai sama semua warna ya, misalnya ada warna merah, ada warna biru, sama warna putih. Nah itu kalau bisa masing-masing 5. Jadi misalnya ukuran 4x3 warna merah 5, ukuran 4x3 warna biru 5, ukuran 4x3 warna putih 5. Begitu pula dengan selanjutnya, kalau misalnya ukuran 5x5, pokoknya 3 warna udah harus ada masing-masing 5 minimal ya. Soalnya takutnya jaga-jaga sih sebenarnya. Lanjut ke berkas-berkas, ya ini masih berkas-berkas. Nah, buat berkas-berkas selanjutnya itu ya ijazah kalian, transkrip kalian, terusnya apa lagi ya? Terusnya ini apa sih namanya? Ijazah, transkrip, sama pokoknya banyak sih sebenarnya. Ya oke. Jadi buat sebenarnya berkas-berkas itu ada ijazah, ada identitas diri, terusnya ada identitas foto, ijazah, transkrip. Nah, terusnya udah sebenarnya ini aja buat berkas-berkas biasa. Nah, ini pokoknya sama kalau bisa sertifikat nih. Sertifikat kalian bawa juga yang punya kalian, apalagi yang punya piagam-piagam ya kayak lomba dari nasional, internasional, itu bener-bener ini sih bener-bener sangat mendukung. Nah nanti pas interview jangan lupa kalian kasih tahu ke panitianya. Ya pokoknya 5 ini kalian bawa, dan kalau bisa usahain ya translate baik KTP ya itu harus ditranslate. Terusnya pokoknya 5 berkas ini ditranslate ke bahasa Inggris, oke? Karena ini beasiswa TDV kan, ya otomatis dari semua penjuru negara itu ikutan sama beasiswa ini. Ya pokoknya itu sih buat berkas. Lanjut nih, yang kedua itu ada LOI. Nah LOI gimana nih, Kak? Oke, buat LOI ya apa sih LOI ya? LOI itu letter of intent. Ya ini sering banget nih, lumrah banget kalau buat ya pemburu beasiswa. Ya pokoknya siapin lah buat LOI itu. Sebenarnya harus sih dari kemarin udah siapin. Ya buat model LOI itu kayak gimana? Ini kalian bisa lihat di deskripsi ya, itu ada punya LOI aneh. Nah itu kalian bisa ikuti atau tiruin, walaupun ya masih biasa aja sih punya aneh. Ya biasalah pokoknya. Ya pokoknya bisa sih buat jadi contoh. Nah terusnya buat ini susunannya kayak gimana nih, Kak? Buat susunan sebenarnya kalian tuh buat ya sesuai dengan paragraf dan sesuai dengan ya pokoknya jelas, padat, ringkas.
ya kalian, karena ya panitia juga nggak mau tuh yang panjang-panjang terusnya tapi nggak berbobot. Ya pokoknya harus jelas, padat, ringkas. Misalnya nih di paragraf pertama, ya misalnya di paragraf pertama kalian membahas tentang diri kalian, ya tentang identitas kalian, ya sama keluarga kalian, ya tapi benar-benar ringkas. Misalnya saya sekolah di sini, terusnya berapa tahun sekolah di situ, terusnya apa aja yang kalian dapat. Nah udah cukup situ doang ya. Terusnya buat paragraf 2-nya, misalnya paragraf 2-nya langsung ke motivasi ya, tapi kalau baiknya sih paragraf kedua tuh emang langsung ke motivasi emang ya. Pokoknya kayak gitulah, pokoknya sesuai dengan paragrafnya. Misalnya paragraf 1 ngebahas identitas, terusnya motivasi, nah terusnya kenapa milih beasiswa TV kayak gitu ya. Nah terusnya lanjut ke, mungkin itu aja buat MOI. Kalau misalnya pengen tahu lebih jelas, bisa chat di bawah ya, bisa hubungi Ane lewat kontak yang di bawah ya. Pokoknya lanjut ke kontak yang di deskripsi maksudnya. Lanjut ke yang ketiga nih, persiapan yang ketiga ya, bahasa ya. Kalian harus siapin bahasa kalian ya. Bahasa kayak gimana sih persiapinnya ya? Kalian sebenarnya kalau misalnya ini berhubungan juga nih sama LOI. Kalau misalnya LOI kalian udah dibuat bagus dan terusnya juga udah dikembangkan ya, nah itu guna banget tuh buat nanti kalian bisa ngomong di sana tuh, di interview, di ruangan ya. Kalau jangan, kalau misalnya LOI nih, kalian LOI kan otomatis dibuat pakai tulisan ya kan. Terusnya sekarang hari-hari kayak gini tuh pasti kosong banget ya nggak sih? Nah pokoknya itu LOI kalian baca tuh, jangan sampai nggak dibaca. Kalau misalnya kalian nggak baca sama aja bohong sih. Pokoknya LOI itu baca sering-sering, terusnya menyesuaikan tuh kan. Nanti misalnya nanti pas udah udah interview kalian kembangkan lagi, jadi nggak sesuai dengan teks. Jadi misalnya kalian pengen buat rumah sakit, terusnya nanti pengen rumah sakitnya tuh rumah sakit yang benar-benar khusus untuk orang-orang yang nggak punya, tapi tetap ngebolehin orang-orang yang punya buat datang dan buat berinvestasi. Nah itu juga bagus tuh. Jadi misalnya kalian awalnya itu cuma di LOI itu cuma pengen bikin rumah sakit untuk orang-orang yang nggak punya. Nah itu kan suatu hal yang menarik gitu kan. Nah tapi pas nanti interview misalnya kalian dikembangkan lagi, jadi mengajak orang-orang yang punya untuk berinvestasi di situ. Nah itu juga udah menarik banget sih. Nah terusnya lanjut ya, mungkin itu aja sih buat bahasa. Oh ya, sebenarnya ada yang lupa nih. Buat bahasa nanti kalian bisa pakai bahasa Inggris ya. Interview itu pasti pakai bahasa Inggris. Walaupun ada yang pakai bahasa Arab, ya itu juga nggak terlalu banyak ya, lebih ke mencondong ke bahasa Inggris. Ya pokoknya tingkatin lagi bahasa Inggris kalian. Nah, terusnya juga kalian bisa nih ngambil dari bahasa Turki sedikit ya kan, orang-orang Turki kan. Ya jadi orang Turki itu benar-benar interested sih sama orang asing yang bisa bahasa Turki. Itu benar-benar bisa jadi hal yang menarik sih. Ya pokoknya kayak misalnya kalian bisa pakai ungkapan yang sering dipakai sama orang Turki. Misalnya kayak kolay gelsin, ya itu kayak apa, Allah berakatin fair ya. Itu juga udah lumayan sih buat artinya, lihat bawah ya apa. Ya pokoknya itu aja buat bahasa. Nah terusnya lanjut terakhir nih. Yang terakhir itu apa ya? Yang terakhir itu ini. Oke. Ya, yang terakhir itu etika ya. Sebenarnya kalian beruntung banget deh jadi orang Indonesia. Ya, orang Indonesia tuh udah terkenal baik sih dari wajahnya juga. Ya, orang dari sifatnya juga. Ya, pokoknya orang Indonesia tuh udah terkenal baik. Jangan kalian buat jadi buruk ya. Pokoknya orang Indonesia tuh udah terkenal sama sering senyum, murah senyum. Itu kalau misalnya kalian nanti terapin tuh di interview. Nah, terusnya juga misalnya kayak etika buat sebelum masuk ke ruangan, kayak misalnya buka pintu itu harus tenang. Jadi sebelum masuk itu salam dulu atau tanya boleh masuk apa enggak, sama sebelum duduk itu tanya dulu boleh duduk apa enggak. Pokoknya jangan duduk sebelum disuruh sama panitianya. Banyak sih sebenarnya ya. Pokoknya kalau misalnya masih penasaran nih ya, cek di deskripsi ada kontak ya, chat aja ke Ane. Nah mungkin di situ nanti kita akan berkonsultasi lagi, oke? Ya pokoknya ini aja dari Ane, singkat sih. Pokoknya semoga bermanfaat.
Arigatou.